Buat yang udah masuk, silahkan absen dulu di listnya ya. Kita tunggu sebentar lagi untuk masuk, karena absennya cuma saya buka sampai pukul 2:15. Udah? Belum? Enggak, udah pakai ini. Oke, buat yang baru masuk, silakan absen dulu di listnya ya. Karena absennya cuma saya buka sampai jam 2:15 sambil nungguin teman-teman yang lain masuk ya. Sebentar lagi saya akan mulai karena ini zoomnya hanya 40 menit. Habis ini kan ada perkuliahan Siskomber ya. Jadi hari ini kan 2 ya, kita maraton komunikasi data, terus sudah gitu nyambung ke sistem komunikasi bergerak. Jadi nanti kalau Zoom meetingnya sudah terputus ya 40 menit. Sebentar ya. Karena saya lupa minta link Zoom ke FT, jadi saya hari ini kita cuma Zoom-nya cuma 40 menit nih. Iya, saya belum melihat lagi. Nah, jadi nanti kalau misalkan terputus,
perkuliahan komunikasi datanya di close ya, nanti kita langsung nyambung ke perkuliahan yang kedua, yaitu yang harusnya pukul 3.30 ya, sistem komunikasi bergerak ya. Hari ini kan karena baru pendahuluan, jadi materinya kalau untuk yang komunikasi data sudah saya upload di Leads, jadi kalian nanti kurang lebih sama ya apa yang akan saya tampilkan hari ini. Jadi untuk lebih jelasnya bisa kalian buka di Leads. Kalau yang untuk sumbernya hari ini kita baru pendahuluan sedikit aja, kita mau ngapain di sumber ya. Oke, saya mulai aja ya. Oke, mungkin kalian sedikit bosan kali ya komunikasi. Jadi kita sekarang kan ngomongin komunikasi data. Jadi kalau ini lebih ke komputer ya, lebih ke komputer. Jadi bagaimana komputer itu saling berhubungan, saling berkomunikasi ya. Kita mempelajarinya di komunikasi data ini. Sesuai dengan materi telekomunikasi, kan kita berarti menyampaikan informasi ya. Jadi komunikasi data itu yang akan menyediakan semuanya ya. Jadi dari perangkatnya, kemudian salurannya, tetapi ini terus kemudian penerimanya siapa. Tetapi ini kita lebih spesifiknya lagi, lebih ke hardware dan sistemnya ya. Nanti di dalam komunikasi data ini ada beberapa buku ya yang bisa kalian baca. Kebetulan tadi saya juga lagi ada di posisi lagi ada di kampus, dan pihak perpustakaan ada beberapa yang sudah menyediakan buku-buku yang berhubungan dengan materi kuliah semester ini. Jadi salah satu contohnya adalah pengasuhan digital, kemudian wireless ya untuk sistem komunikasi bergerak. Terus tentang komunikasi data ini juga bukunya sudah tersedia. Untuk ada beberapa kalau misalkan nanti kurang, nanti bisa diperbanyak lagi nanti. Sebagian sudah ada di Pondok Labu sih sebenarnya, tapi belum sempat dibawa ke Limo gitu ya. Jadi kalau misalkan yang mau utuh ya, kalau misalnya ada PDF-nya, sebenarnya bisa untuk langsung akses ke ini, ke perpustakaan gitu ya. Oke. Kebanyakan untuk telekomunikasi ini memang penerbitnya itu kalau enggak Pearson gitu ya. Nah, kebanyakan penulisnya itu adalah William Stalling, karena beliau itu memang kayaknya doktoral dan kemudian memang expert di bidang telekomunikasi dan informasi data ya. Nah, ini sekarang saya masuk ke dalam pendahuluan tentang komunikasi data. Jadi nanti di komunikasi data ini ya, kita mau ngapain sih? Nah, ini ada penamanya, terus kemudian ada juga komponen yang akan kita bahas di dalam komunikasi data. Terus ada representasi data, jadi data itu mau direpresentasikan sebagai apa. Terus karakteristik ya dari komunikasi data dan juga aliran data flow ya. Nah, ini nanti kalian akan sangat-sangat familiar dengan hubungannya dengan jaringan ya, jaringan komputer. Jadi ini sangat-sangat berhubungan sekali ya. Nanti saya akan dibantu oleh Pak Rian Nunggu ya, yang kemarin sempat mengisi di sesi MBKM ya. Jadi nanti pas besarnya hanya beliau kebetulan di bekerja di JTE ya. Mudah-mudahan nanti beliau memberikan aplikasinya sangat membantu kalian sekali ya. Oke. Jadi komunikasi data ini adalah proses pengiriman informasi data ya. Jadi sesuai dengan jurusan yang telekomunikasi ini gitu ya. Jadi kita pasti mau tidak mau kita mengirimkan
informasi ya. Informasi itu nanti bentuknya seperti apa, terus bagaimana caranya satu komputer dan komputer lain itu berhubungan, terus nanti kalian juga berhubungan dengan apa ya, OSI layer. Yang pertama dari komunikasi data ini adalah OSI layer. Bisa kalian nanti cari OSI layer itu apa, dan itu nanti kita akan bahas masing-masing layernya di pertemuan-pertemuan yang akan datang ya. Kemudian dasar utama komunikasi data ini adalah pertukaran bit-bit data ya. Jadi sinyal-sinyal digital tadi ya, antar dua piranti, antar dua hardware atau antar dua perangkat ya. Terus seperti yang sudah sering saya terangkan, kalau data ini bisa teks, bisa angka, gambar, audio, dan video. Kalau teks, angka, apa namanya, kita dalam bentuk digital, ini nanti akan berhubungan dengan image processing ya, jadi memproses suatu audio, memproses suatu video, memproses suatu gambar, nah istilahnya. Oke, nah jadi contohnya, jadi komunikasi data adalah kalau digambarkan ya seperti ini ya. Di dalam sini kan pasti ada hardware-nya, terus kemudian ada protokol-protokol yang harus dipenuhi syarat-syaratnya gitu kan ya. Terus udah gitu ada lebih kasarnya itu ke depannya itu adalah di sini itu ada identitas ya, identitas si sender ya, kemudian ada identitas dari receiver-nya ya. Jadi kita mau akan berbicara tentang itu semua di dalam komunikasi data. Untuk lebih ke depannya sih yang berhubungan dengan komunikasi data ini yang expertnya itu adalah jaringan telekomunikasi ya. Jaringan telekomunikasi ini apa namanya, ada sertifikasi yang bisa kalian ambil ya. Itu ada yang gratis kok, jadi kalian bisa tambahkan untuk pengetahuan ya, untuk pengetahuan dalam jaringan telekomunikasi ini. Jadi apa namanya, telekomunikasi hanya ngomongin apa komunikasi saja itu tidak selamanya benar gitu ya, tapi kita juga ngomongin bagaimana sih caranya si komputer ini berkomunikasi gitu. Jadi kita telekomunikasi itu masuk ke dalam situ, elektro itu juga masuk ke bidang tersebut ya. Nah ini nanti ada salurannya yang dipilih pun juga kan tertentu ya, syarat-syaratnya itu IP-nya berapa, terus udah gitu apa yang dia melalui jalan yang mana, topologinya seperti apa, kayak gitu-gitu ya. Jadi komunikasi data itu kurang lebih gambarannya adalah seperti itu. Oke. Ya. Message adalah informasi yang dikirimkan, kemudian sender adalah yang mengirim, kemudian receiver adalah yang menerima. Media transmisinya seperti apa ya. Biasanya kalau misalnya dalam satu ruangan yang dekat-dekat ya kita pakai kabel gitu. Terus kalau misalnya yang rada jauh beda ruangan, kita pakainya adalah media transmisinya fiber optik, atau pakai gelombang radio, atau pakai kasarnya kalau gelombang radio bisa termasuk wifi ya, seperti itu ya. Wifi itu adalah termasuk gelombang radio dan terus udah gitu kalau misalkan yang manual gitu kan pakai USB itu juga termasuk dari komunikasi data tadi gitu kan. Ketika kalian colokin nih, masukkan nih USB-nya, kan berarti kan komponen yang ada di laptop atau komputer kan akan membaca gitu kan, akan membaca mana nih, siapa nih yang baru saja masuk gitu kan, siapa nih yang baru ingin mencari jalan, seperti itu ya. Itu termasuk dari salah satu media transmisi juga. Terus kemudian protokol adalah set aturan yang mengatur dalam pertukaran data. Jadi kalau protokol mesinnya di sini misalkan tadi ya, contohnya kita lagi memasukkan suatu USB. Nah, protokol yang pertama adalah misalkan mencari
mencari kayak antivirusnya gitu ya. Ini benar nggak sih yang mau dikirim ini data yang baik atau data yang buruk? Nah, benar nggak sih yang dikirim ini virus atau bukan gitu kan? Nah itu nanti ada security-nya, bagian sekuritasnya. Nah itu merupakan komponen-komponen yang akan ada, yang akan kita bahas nanti di sidang. Oke, nah kalau tadi kan misalkan tadi posisinya ya, kalau yang ini kan contohnya dalam satu ruangan ya, dalam satu ruangan. Bagaimana kalau misalkan si komputernya itu berbeda ruangan? Contohnya misalkan saya mengirim data ke Miftah misalkan, berarti kan saya harus melewati ini ya, jalur-jalurnya gitu kan. Ada mengikuti media transmisinya ya. Jadi ini misalkan dari saya gitu, saya mau kirim file gitu kan, PDF ya, terus berarti kan ada alurnya dari saya, misalkan kalau saya pakai wireless gitu kan ya, berarti kan ada dari masuk ke routernya dulu ya, dari router nanti kita langsung masuk ke jaringannya, telekomunikasinya, teleponnya. Dia pakai apa nih? Dia pakai telepon umum kah ya, yang dicolokin langsung pakai modem gitu ya, atau dia pakai wireless, dia pakai internet Indihome atau apalah itu kan ya, atau misalkan pakai wifi dari kampus atau wifi dari publik ya, atau yang misalnya di pinggir jalan itu kan biasanya suka tersedia ya secara gratis. Nah, terus kemudian si penerima ini yang pasti harus punya koneksi terhadap jaringan telepon publik juga gitu kan. Kalau nggak ada ya akan terputus di sini gitu ya, si jalannya data tadi akan terputus. Nah kemudian ketika sudah terkoneksi ya jaringannya, nah nanti akan pasti langsung dapat diterima ya, seperti itu. Jadi kalau ini secara gambarannya ya, secara nyatanya komputer kirim ke komputer yang lain, atau misal komputer kemana gitu kan, atau misal kita menarik data misal nanti kalian punya kesempatan bekerja di perusahaan, terus kalian hubungannya itu mainannya sama database gitu kan, berarti kan kalian otomatis akan menarik data dari server gitu ya, untuk disimpan, untuk diolah di laptop kalian atau di komputer kalian gitu kan. Nah, ini jalannya seperti ini. Jadi ini harusnya bisa bolak-balik ya, dari workstation mau kirim ke server, atau misalnya dari server kirim ke workstation atau laptop kalian masing-masing ya, seperti itu. Untuk diagram bloknya seperti ini ya, kurang lebih secara umum semuanya untuk transmisi data sama ya. Jadi ada source-nya, terus ada transmitternya, terus bagaimana sistem transmisi untuk mengirimkan data tersebut, ada receiver, ada penerima utamanya dulu, terus baru ke destinasinya. Jadi contohnya misalkan kalau ini receivernya itu misalnya ditampung dulu di satu server, terus baru dia dibagi-bagi lagi, apakah memang cuma sampai server satu doang yang utama, atau misalkan diberikan kepada orang yang lebih menginginkan data tersebut gitu ya. Oke, kemudian representasi data ya, data itu bisa teks angkat tadi ya, yang sudah dijelaskan di depan. Nah, nanti kalian akan berhubungan pasti, karena sekarang sudah serba digital, jadi pasti nanti teks itu akan dipresentasikan dalam bentuk biner ya, jadi cuma bit ya, bentuknya biner, digital 0 dan 1 kabinet. Jadi nanti kalau misalkan di komunikasi data ini udah nggak ada lagi misalkan kode, misalkan ya kode barang itu adalah 6789, udah bukan 6789 tapi ya, jadi 6 itu misalkan 00010 seperti itu, jadi dalam bentuk kode ASCII ya. Jadi nanti di sini juga kita akan belajar tentang pengkodean ASCII ya. ASCII ini apa? Nah, di bawah ini ya. Sistem pengkodean yang banyak dipakai adalah ASCII, yaitu American Standard Code for Information. Ya, di sini sudah mewakili 127 karakter. Jadi sudah lumayan banyak ya. Jadi kalau dulu kan yang sederhana itu kan 0 itu berarti kan 0. Itu kan kalau misalkan dua susunan berarti kan kalau 1 adalah 1. Terus kalau misalkan 2 berarti kan 0 1 0 seperti itu ya. Jadi kalau boleh saya tuliskan.
misalkan nih 0 itu adalah 0 gitu kan, 1 ini menggambarkan untuk angka 1 kayak gitu ya, dan seterusnya. Jadi nanti kita akan sering ya berhubungan dengan yang namanya kode-kode asing ya. Terus susunan atau urutan bit yang berbeda akan merepresentasikan simbol teks atau dengan kode, atau kita nanti belajar coding ya, pengkodean atau pengkodean. Jadi kalian kayaknya sudah paham lah ya kode asing seperti apa, terus sudah tidak perlu diulang-ulang gitu ya, harus sudah paham, sudah mengerti tentang pengkodean ini ya, dan standarisasi. Nah ini ya pengkodeannya ya, kode aslinya ya 0 ya, misalkan ini sampai ke berapa digitnya ya. Nah, ini kebetulan ada 3 digit. Nah, 0 ada 0, terus kelas 1 berarti 001 gitu ya. Terus ini ya pengkodeannya, terus nanti jadinya 1, bisa misalnya 34 itu ada 1C, 1D dan sebagainya. Nah ini ya angka langsung dikonversikan atau diubah menjadi angka untuk memudahkan perhitungan operasi matematika. Jadi komunikasi data ini kita mainnya cuma 0101, sebenarnya lebih ke 0101 gitu kan. Tapi itu walaupun dia misalkan cuma 0,1, tapi itu merepresentasikan angka yang sebenarnya sama, jadi 1000 atau misalnya 1500 gitu ya. Oke, kemudian kalau gambar ya, ini gambar juga direpresentasikan oleh urutan bit. Jadi untuk gambar nanti akan lebih banyak ya, image-nya akan lebih banyak dibicarakan di pengolahan sinyal digital ya. Jadi untuk image processing itu nanti ada di bagaimana cara mengubahnya, bagaimana cara ketika misalkan sepotong-sepotong ya wajah itu dikirim gitu, misalkan kita mau kirim wajah atau misalnya kita mau kirim gambar plat nomor, misalkan plat nomor kan ada urutannya. Nah itu yang akan dibagi menjadi pixel-pixel. Pixel itu yang akan dikonversikan menjadi angka-angka biner yang itu nanti akan dikirimkan. Nah itu semua nanti ada cara pengkodeannya. Kemudian ada juga cara security-nya ya, memberikan keamanan supaya si angka tadi ini tetap bisa diterima utuh gitu ya. Jadi nanti nggak geser sedikit atau misalkan berubah warnanya gitu kan. Ada yang warnanya ini ya, ada warna dark gray itu diwakili 01, light gray itu diwakili 10, dan ini semuanya itu sudah ada patternnya, sudah ada protokolnya, sudah ada syarat-syarat kondisinya gitu ya. Jadi nanti misalkan kirimnya berwarna nih, tapi ternyata diterimanya bentuknya adalah abu-abu ya, kayak gitu. Nah itu harus ada yang disetting, bagaimana men-settingnya dan sebagainya ya. Jadi komunikasi data itu nanti akan memberikan data-data, jadi tahulah bagaimana kalian tahu, oh ternyata gambar itu dipotongnya di sebelah sini, gimana cara menyalurkannya itu dari sebelah sini gitu ya. Oke, ini adalah untuk misalkan gambar ya. Nah, metode yang kalau gambar itu untuk warna, metodenya kalau standarisasinya itu RGB ya, red green blue ya. Jadi nanti kalau misalnya ungu ya berarti perpaduan antara ungu itu berarti red sama blue gitu kan. Misalkan kalau ungu itu, kalau ungunya yang rada cerah berarti mungkin lebih banyak porsi rednya dibandingkan sama blue-nya. Terus kalau misalkan mau kuning gitu kan, mau hijau ya, mau apa namanya, cyan gitu atau magenta gitu kan, apa gitu kan. Nah itu nanti perpaduan jadi antara red, green, dan blue. Mungkin kalau misalnya kalian buka-buka pen gitu ya, atau misalkan buka Word, biasanya kalau misalkan mau mainin warna atau PPT pun gitu kan, background, biasanya yang keluar kan pattern
bentuk diagonal gitu ya. Nah itu ada red, green, blue. Nah itulah yang akan yang akan dipresentasikan, yang akan diterjemahkan oleh komputer gitu ya. Jadi kalau misalkan warnanya pink gitu kan, nanti antara itu ada apa namanya, ada perpaduan gitu ya, ada perpaduan antara si warna-warna primer ini. Terus yang lainnya adalah YCM ya, kombinasi dari RGB ya, yellow, cyan, dan magenta. Nah yang utama adalah RGB ini, dan kemudian ada kombinasi YCM ya, yellow, cyan, dan magenta. Sedangkan kalau untuk warna hitam kan sudah ada ininya sendiri. Itu. Terus ada lagi, kita kalau misalkan mau menyampaikan informasi dalam bentuk audio. Audio nanti sifatnya continue dan bukan discrete, bukan continue ya. Terus mikrofon, jadi contohnya seperti ini ya, yang kita sedang lakukan. Saya menyampaikan informasi kan dalam bentuk audio ya. Jadi ini adalah sifatnya continue ya. Terus mikrofon ini sebagai transducer yang mengubah suara menjadi sinyal listrik. Jadi jika saya ngomong di atas mic ini yang akan mengubah suara saya tadi yang bentuk analog tadi menjadi sinyal listrik, dan kemudian dirubah sama si komputer menjadi digital ya, kode-kode biner, sehingga bisa diterima di laptop kalian masing-masing atau misalnya dengan mikrofon kalian gitu ya, dalam bentuk analog ya. Speaker adalah sebuah transducer yang mengubah sinyal listrik menjadi sinyal. Jadi itu adalah kebalikannya ya. Oke. Terus kemudian ada video juga, rekaman atau siaran dari gambar atau video. Ini bisa saja jadi potongan-potongan gambar yang disatukan gitu ya. Jadi kalau sekarang kan sudah di handphone itu sudah banyak ya, bisa memproses misalkan dari beberapa foto itu biasanya sih 5 ya, minimal 5 ya, jadi bisa digabungkan menjadi video, atau misalkan jadi ada pergerakan, jadi misalkan fotonya sama gitu 5, terus nanti itu bisa jadi digabungkan jadi malah jadi video gitu ya. Video juga berupa identity text yang sifatnya kontinu, tadi saya bilang ya, jadi digabungkan gitu kan, ketika digabungkan foto-foto tadi malah jadi kontinu, jadi sehingga berbentuknya video. Oke. Keefektifan dari sistem komunikasi data ini fundamentalnya yaitu yang pertama adalah dari delivery-nya, dari cara mengirimkannya, terus kemudian tingkat keakurasiannya, terus tepat waktunya, dan jitter. Jitter ini adalah bagaimana caranya kita membuat si informasi tadi itu kuat dalam menghadapi gangguan atau noise ya. Oke, nah ini kan jitternya adalah pengiriman, bahwa si pengirim itu harus mengirim data terhadap alamat atau tujuan yang dituju. Jadi nggak mungkin salah alamat gitu ya. Jadi di sini mah Ayu Ting nggak berlaku gitu ya, karena sudah pasti masuknya ke sana gitu. Nah, jadi nggak mungkin salah alamat. Jadi kalau misalkan ceritanya mau kirim ke rumahnya Dani, ya pasti nyampe di rumahnya Dani, itu nggak mungkin pindah ke rumahnya Irga gitu. Nah, jadi dan itu memang harus disetting dari awal gitu ya. Data harus diterima oleh perangkat yang ditujukan dan hanya diterima oleh perangkat atau orang user tersebut. Nah, nanti bagaimana kalau misalkan salah? Nah, itu nanti ada kondisi yang lain ya. Kemudian akurasi ya, jadi setiap data yang dikirimkan itu harus akurat. Jadi misalkan bentuknya, misalkan nih potongannya adalah wajahnya full misalnya satu kepala gitu, sampai leher. Nah, nanti yang dikirim sama yang diterima itu harus sama. Jadi ketika yang dikirim adalah satu wajah, nah diterima sama Irganya ya harus satu wajah, diterima sama Daninya juga harus satu wajah. Nggak bisa
tidak ditolerir bahwa misalkan nanti jadinya setengah wajahnya atau datanya cuma setengah. Nah, itu nanti bagaimana caranya nanti kita bahas di pertemuan yang selanjutnya, gitu ya. Terus timeline berarti ketepatan waktunya. Jadi misalkan harus sesuai, tapi kan kadang-kadang ada delay gitu ya, terus ada ada gangguan, misalkan tiba-tiba listriknya mati. Nah, itu adalah suatu kondisi yang di luar kuasa gitu ya. Oke. Jadi suatu sistem harus dapat mengirimkan data waktu yang tepat sehingga data itu tidak terlambat. Kalaupun misalkan ternyata data yang terlambat datang, akhirnya data tadi jadinya sia-sia. Contohnya kalau nanti kalian sudah bekerja dan terutama kalian sudah berhubungan dengan yang namanya data ya, berhubungan dengan data itu tingkat ketepatan waktu itu dan kecepatan waktu itu sangat-sangat dibutuhkan ya, karena misal kalian nanti kerja di perusahaan telekomunikasi gitu, operator minta data, saya minta data pelanggan hari ini per jam ini, harus saat itu, berarti harus saat itu. Maksudnya adalah lagi pula kan sekarang perangkatnya sudah digital ya, komunikasi datanya tadi sudah bagus gitu ya. Nah, itu kalian bisa langsung ambil tarik data real time. Jadi pelanggan misalkan 5 menit yang lalu gitu kan, itu bisa kalian ambil datanya dan kemudian langsung ditampilkan atau misalkan diolah dulu dengan seperti apa dan kemudian langsung ditampilkan. Ketika kalian mengambilnya tadi ada keterlambatan atau ada kekurangan pada saat mengambil itu kan, terus kemudian akhirnya datanya akhirnya ditampilkan beberapa jam kemudian, kadang-kadang hasil itu jadi tidak valid gitu kan, jadi ya jadinya sia-sia gitu. Mau nggak mau kalian harus ambil lagi yang baru ya untuk ditampilkan data yang baru gitu ya. Terus jitter itu variasi waktu dari waktu kedatangan paket ya. Terus ada delay-nya dalam penggunaan paket audio dan video. Jadi jitter ini ada waktu tunda delay ya yang bisa kita tempuh, maksudnya bisa kita tolerir ya jitter ini ya, waktu tunda delay ini. Jadi lebih kayak untuk penguatan dari gangguan juga sih, termasuk untuk mengakali ya dari si pengiriman data ya. Oke ya, buat yang baru masuk jangan lupa absen delete ya, karena 4 menit lagi nih kayaknya absennya akan ditutup ya. Jadi segera kalau misalkan absen delete-nya segera diisi ya. Nah, ini adalah komunikasi di antara dua perangkat ya. Nah, kalau kalian udah hafal lah ya, the simplex, how duplex, full duplex itu seperti apa. Jadi saya tidak akan terangkan lagi ya, simplex itu seperti apa, how duplex itu seperti apa, dan full duplex itu seperti apa. Oke. Ya. Itu untuk pendahuluan dari komunikasi data. Ada yang mau ditanyakan sebelum ini waktunya Zoom-nya habis? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Oke, kalau gitu sambil ini ya, kan ini kan kalian kelasnya maraton nih ya. Sebenarnya kan masuknya jam 1, terus udah gitu tadi saya udah terlambat, terus ada lagi nanti siskomber kan ya, siskomber itu mulainya di jam 3:30.
Maunya gimana nih? Kita mau langsung lanjut apa bagaimana? Apa mau nanti setengah 4 gitu? Ayo. Mau langsung lanjut atau bagaimana? Udah malu-malu ya? Lanjut aja, Bu. Lanjut aja ya. Ya udah nanti kan dilanjut aja biar sorenya enak asik. Weekend ya Irga ya. Oke, berarti nanti habis ini selesai, kita langsung lanjut materi yang perkuliahan yang selanjutnya ya. Dan untuk minggu depannya pun juga sama kali ya. Jadi nanti habis materi komunikasi datanya selesai, kita langsung lanjut ke perkuliahan sistem komunikasi bergerak aja ya. Gitu aja ya. Oke. Apa namanya? Kalau boleh tahu partisipannya hanya 19 ya. Terus teman-teman yang lainnya pada kemana ya? Oh ya, maaf. Ini karena ini ya kelas apa? Peminatan ya, sudah peminatan ya, benar nggak? Iya, Bu, kayaknya. Udah peminatan ya. Oke deh gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan nggak tentang komunikasi data? Nanti kalau PPT-nya sudah bisa kalian ambil ya di Reach. Kalau ini nanti sudah terputus, saya izin dulu untuk mulai penunjukan baru dan juga untuk pembuatan absennya ya. Absen untuk Desember di Reach-nya. Oke, ada yang mau ditanyakan tentang komunikasi data? Jadi kalau untuk komunikasi data ini lebih banyak teorinya sih ya. Nanti lebih banyak teorinya, paling prakteknya apa ya? Mungkin nanti sama Pak Rian untuk kali ya, kalau untuk prakteknya gitu. Oke, kalau ada yang ditanyakan, sesi 1 saya sudahi dulu ya. Nanti saya buatkan lagi yang baru dan juga untuk absen sistemnya ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam, Bu.